Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Fadila Putri Agustina, Prodi Manajemen Pemasaran Angkatan 23. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Marketing Analitik eh, dengan basic Excel pertama. Yang pertama ada data absensi periode Januari 2021. Eh, yang pertama, tanggal kita disuruh untuk menyeting tanggal pembuatan menjadi 9 Maret 2021. Rumusnya ada sama dengan teks kurung buka dan kurung buka lagi 2021 untuk tahunnya, titik koma 3 untuk bulannya, titik koma 9 untuk tanggalnya, lalu kurung tutup, selanjutnya titik koma, titik 2, ketik DD untuk tanggal, spasi M 4 kali untuk bulan, spasi Y 4 kali untuk tahun. Lalu ketik 2, lalu kurung tutup, enter. Yang selanjutnya ada waktu, kita disuruh menyeting waktu pembuatan menjadi pukul 10. Rumusnya ada sama dengan time, kurung buka, 10, titik koma 0, titik koma 0, kurung tutup. Yang selanjutnya, untuk nomor kita sesuaikan pada data member, nama member. Kita upload, tinggal 2 kali, nanti otomatis akan muncul. Yang selanjutnya, nama member kita disuruh menampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Rumusnya ada sama dengan proper, kurung buka, kita ambil data dari sheet yang kedua, ketik saja data absensi, ketik dulu, ketik 1, lalu data absensi, ketik 1 lagi, kita ambil dari yang kolom B5, lalu tutup kurung, enter. Nah, otomatis akan muncul namanya. Kita menggunakan proper karena kita ingin nama awalannya huruf kapital. Lalu untuk nama-nama yang selanjutnya kita hanya perlu mengetik 2 kali pada nama yang pertama, lalu otomatis akan muncul. Yang selanjutnya ada inisial nama member, kita disuruh mengambil 2 dari huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Lalu rumusnya ada sama dengan upper, karena kita mengambil 2 huruf dengan kapital semua. Jadi kita menggunakan upper. Kurung buka, right, lalu kurung buka lagi, B9, itu dari nama member yang pertama, titik 2, 2. 2 ini kita karena kita mengambil 2 huruf. Lalu tutup kurung 2 kali, enter. Untuk inisial nama member yang selanjutnya kita hanya perlu mengklik 2 kali pada nama member yang pertama, inisial nama member yang pertama, lalu otomatis akan muncul. Dan untuk tanggal, kita disuruh untuk mengubah dalam bentuk tanggal, bulan, tanggal, lalu tahun. Nah, ini kita ubah lewat format, kita blok dulu tanggalnya, lalu ke general, ke more, lalu kita cari date. Lalu untuk eh, bulan, tanggal, tahun di sini kan belum ada ya. Nah, kita ubah ini ke jadi Gregorian English, lalu nah ini bulan, tanggal, lalu tahun sesuai. Lalu oke. Otomatis akan berubah menjadi bulan, tanggal, lalu tahun. Cukup sekian dari basic Excel yang pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke basic Excel yang kedua. Yang pertama ada nama lengkap nasabah. Di sini kita disuruh untuk
menggabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah dengan rumus sama dengan proper. Nah, proper ini untuk agar huruf depannya yang kapital, lalu kurung buka, concatenate. Nah, concatenate ini karena kita ingin menggabungkan nama depan dan nama belakang nasabah. Lalu kurung buka B8 untuk nama depan, titik koma, lalu tanda petik, spasi, petik. Ini berguna untuk memberi spasi antara nama depan dan nama belakang. Lalu titik koma, C8 untuk nama belakang, lalu titik koma, tanda petik, spasi, petik lagi, lalu kurung tutup 2 kali, enter. Nah, di sini sudah muncul nama lengkap nasabah yang pertama, John Ricardo, dan untuk nama lengkap nasabah yang kedua, kita hanya perlu mengetik 2 kali pada bagian pojok John Ricardo ini, kolom John Ricardo. Lalu otomatis yang selanjutnya akan muncul. Yang kedua ada inisial nama, kita disuruh menggabungkan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Rumusnya ada sama dengan upper. Nah, kita menggunakan upper karena kita menggunakan huruf kapital semua, lalu kurung buka, concatenate, karena kita menggabungkan dari nama depan dan nama belakang, lalu kurung buka, plus, karena ada di inisial yang pertama ada di bagian kiri, kurung buka, D8, titik koma 1. Kita hanya mengambil satu huruf. Lalu kurung tutup, titik koma, mid, karena inisial yang kedua ada di sebelah tengah. Lalu kurung buka, D8, titik 2, file. Lalu kurung buka, tanda petik, spasi, petik lagi, dan titik koma, D8, titik koma 1. Karena kita hanya mengambil satu huruf, lalu kurung tutup, plus 1, titik koma 1. Lalu kurung tutup sampai berwarna hitam, enter. Nah, untuk inisial nama yang pertama sudah muncul. Untuk inisial nama yang selanjutnya kita hanya perlu mengetik 2 kali, lalu otomatis akan muncul. Dan selanjutnya jenis kelamin, jika L maka laki-laki dan jika P maka perempuan. Jadi kita ini menggunakan rumus jika maka. Ini ada sama dengan if, karena perintahnya hanya ada 2, kita hanya menggunakan if 1 kali. Kurung buka, F8 sama dengan tanda petik L lagi, titik koma, tanda petik laki-laki, tanda petik, titik koma, tanda petik perempuan, tanda petik, lalu kurung tutup. Nah, jenis kelamin yang pertama sudah muncul. Untuk yang selanjutnya kita hanya mengetik 2 kali agar yang lainnya muncul. Di selanjutnya jenis kartu kita disuruh untuk berdasarkan pada nasabah apabila S maka silver dan G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 perintah ya. Jadi kita hanya menggunakan if 4 kali. Itu sama dengan proper, karena kita tinggalkan huruf depannya kapital, lalu kurung buka,
if kurung buka lagi left kurung buka H8 titik 2 titik koma 1 kurung tutup sama dengan tanda petik S tanda petik titik koma tanda petik lagi silver tanda petik lagi titik koma is kurung buka left kurung buka lagi H8 titik koma 1 kurung tutup sama dengan tanda petik G kaki tanda petik titik koma tanda petik lagi go tanda petik lalu titik koma if lagi kurung buka left kurung buka H8 titik koma 1 kurung tutup sama dengan tanda petik P titik lagi titik koma tanda petik jika P maka Latino tanda petik titik koma if lagi kurung buka left kurung buka H8 titik koma 1 kurung tutup sama dengan titik koma jika X tanda petik titik koma tanda petik lagi jika X maka ekspresi ekspresi tanda petik lagi titik koma. Nah, yang terakhir untuk tabunganku tidak menggunakan if menjadi langsung tanda petik tabunganku. Sampai ke warna hitam. Tabunganku. Setelah tabunganku ini tanda petik dulu ya. Lalu kurung tutup sampai berwarna hitam. Nah, sudah. Lalu lanjut. Nah, ini jenis kartu yang pertama sudah muncul. Yang selanjutnya kita hanya dua kali. Nah, jadi otomatis akan muncul. Dan yang terakhir ada jumlah tabungan. Jumlah tabungan ini kita disuruh setting dengan menggunakan data mata uang rupiah. Nah, kita ini ubah secara otomatis, kita blok, kita ke general, ke accounting. Nah, jika begini ada hashtag-hashtag ini jangan panik karena ini kolomnya kurang lebar, jadi kita bisa mengetik dua kali. Nah, kita bisa melakukan. Nah, selesai. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke basic Excel yang ketiga. Di sini ada data nasabah dari Bank CBA tahun 2023. Nah, yang pertama untuk tahun bergabung ke Bank CBA, kita menggunakan rumus VLOOKUP karena kita mengambil datanya dari data vertikal sehingga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Bisa masukkan rumusnya sama dengan penggabungan VLOOKUP
kurung buka, right, karena data tahun ada di bagian kanan, sehingga kita menggunakan right, kurung buka lagi, C6, maaf, C7 maksud saya, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma. Nah, kita ketik tahun. Nah, jadi otomatis akan muncul tahun, kita klik saja, kemudian titik koma, 2, titik koma, 0, kurung tutup, lalu enter. Nah, ini sudah muncul. Untuk tahun yang berikutnya, data-data berikutnya, kita hanya cukup mengeklik 2 pada bagian ini, otomatis akan muncul. Nah, yang selanjutnya ada urutan prioritas. Ini kita menggunakan rumus match karena kita mengambil datanya dari data vertikal dan horizontal. Sehingga rumusnya kita menggunakan match kurung buka C7 titik koma prioritas. Nah, sudah muncul. Dari prioritas kita klik titik koma 0 kurung tutup. Nah, sudah muncul. Terus kita klik 2. Selanjutnya ada jumlah tabungan sampai saat ini. Kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka H7 titik koma tapi tabel. Nah, ini ada tabel 1. Kita klik, lalu titik koma, kita match kurung buka C7 titik koma tabel lagi. Nah, kita beralih ke tabel yang kedua, lalu titik koma 0 kurung tutup titik koma 0 kurung tutup lagi, lalu enter. Nah, ini sudah muncul. Kita hanya perlu mengklik 2 kali untuk data yang selanjutnya, lalu akan muncul untuk baik. Ini untuk menjadikan rupiah, kita ubah otomatis saja ke ini. Nah, sudah selesai untuk basic Excel yang ketiga. Baik, saya akan melanjutkan ke basic Excel yang keempat. Di sini ada data nasabah Bank CBA pada tahun 2018. Di sini yang pertama kita disuruh mencari total biaya kredit. Nah, total biaya kredit ini kita bisa mencari dengan rumus sum sama dengan sum. Nah, total dan jumlah itu menggunakan rumus sum. Kurung buka biaya kredit ada di kolom I, sehingga kita bisa menuliskan I6 karena mulai dari baris ke-6 sampai baris ke-5, atau kita bisa langsung mengeblok. Kurung tutup. Selanjutnya ada rata-rata total
peminjaman, yaitu rumusnya sama dengan average kurung tutup K6 titik 2 K25, atau kita bisa langsung mengeblok dari total pinjaman ini sampai ini, lalu kurung tutup enter. Nah, ini ada kesalahan. Kita typo ya. Nah, sudah muncul, dan selanjutnya ada biaya kredit rendah dan rumus sama dengan min karena kita mencari yang terendah, kurung buka, kita bisa langsung mengeblok dari biaya kredit ini. Lalu kurung tutup enter. Selanjutnya ada biaya kredit tertinggi dengan rumus sama dengan max karena kita mencari yang tertinggi, lalu kurung buka, langsung kita blok dari biaya kredit, lalu kurung tutup enter. Nah, sudah. Yang selanjutnya kita mencari jumlah nasabah laki-laki dengan rumus sama dengan kontif kurung buka D6 titik 2 D25 titik 2 D20 titik koma D20, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, jumlah nasabah laki-laki yaitu berjumlah 8 nasabah, dan yang selanjutnya ada jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta dengan rumus sama dengan kontif kurung buka E6 titik 2 E25 titik 2 E25 titik koma E19, lalu kurung tutup enter. Nah, untuk jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta ada 4 nasabah. Yang selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Kita tuliskan rumus sama dengan kontif kurung buka D6 titik 2 D25 titik koma E6 D25 D22 titik koma lagi E6 titik 2 E25 titik koma E19, lalu kurung tutup E15 kurung tutup enter. Nah, untuk jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi berjumlah 2 nasabah. Selanjutnya ada total peminjaman nasabah perempuan dengan rumus sama dengan
sum if kurung buka D7 titik 2 D25 titik koma D9 titik koma K6 titik 2 K25 lalu kurung tutup enter. Yang selanjutnya ada total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun dan rumus sama dengan sum if sum if sum if sum if ada S-nya ya, sum if kurung buka K6 titik 2 K25 titik koma D6 lalu titik 2 D25 titik koma D8 lalu titik koma H6 titik 2 H25 lalu titik koma H22 kurung tutup lalu enter. Nah, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun sebesar 99.864. Yang terakhir ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Rumusnya yaitu sama dengan rata-rata average kurung buka C6 titik 2 J25 lalu titik koma J17 lalu titik koma I6 titik 2 I25 lalu kurung tutup. Bentar. Nah, rata-rata biayanya sebesar 12.556. Baik, ini dari basic Excel 4 sudah selesai. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan tentang goal sheet. Ada dari PT Smartphone Indonesia Maju. Pertama kita akan menghitung omset penjualan. Nah, omset penjualan ini diperoleh dari smartphone terjual dikali harga per smartphone-nya. Jadi kita masukkan saja sama dengan P3 dikali. Nah, kali ini kita menggunakan tanda bintang dengan harga per smartphone. Enter. Nah, omset penjualan diperoleh sebesar 46 juta. Selanjutnya kita menghitung total modal. Total modal diperoleh dari smartphone terjual dikali dengan modal per smartphone. Langsung saja kita masukkan sama dengan P3 dikali dengan P7. Enter. Nah, total modalnya sebesar 38 juta. Selanjutnya kita menghitung keuntungan bersih. Keuntungan bersih ini kita peroleh dari omset penjualan dikurangi dengan total modal. Langsung saja kita masukkan sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal. Enter. Nah, keuntungan bersih kita peroleh sebesar 8 juta. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta, yaitu kita bisa menghitung dengan cara kita masuk ke data, what if analyze, kita pilih yang goal sheet. Selanjutnya untuk set cell ini kita masukkan yang B10 atau keuntungan bersih. To value kita masukkan untuk yang nomor 1 dulu ya, kita masukkan 50 juta.
ada sebuah tools yang berbasis data bar yang berguna untuk mengoptimalisasi data Selanjutnya, yang cukup baik. by charging-nya kita masukkan B3, smartphone terjual. Data bar yang berguna untuk mengoptimalisasi Ini data 53. yang Lalu kita sebuah data sepertinya dari country yang boleh dibentuk di sini saya akan menjelaskan untuk mendapat keuntungan 50 juta kita harus menjual smartphone sebanyak 125 smartphone dengan harga per smartphone-nya 2.300.000 dan akan mendapat omset penjualan sebesar 287.500.000 dan modal per smartphone-nya sebesar 1.900.000 dan total modalnya sebesar 237.500.000 dan mendapat keuntungan 50 juta. Dan untuk mendapat keuntungan 150 juta, kita bisa menghitung lagi. Kita masukkan sebuah data sepertinya dari besok ini 150 juta. By charging-nya kita masukkan B3. Nah, untuk mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta, kita harus menjual smartphone sebanyak 375 unit dan harga per smartphone-nya sebesar 2.300.000 dan kita akan mendapatkan omset penjualan sebesar 800.062.500 dengan modal per smartphone-nya sebesar 1.900.000 dan total modalnya 712.500 sehingga kita akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 150 juta. Sekian penjelasan dari Gulsik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai solver. Kita harus mencari jumlah yang harus dibuat, total modal, total keuntungan, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Kita langsung saja masuk ke data, dan kita pencet solver di bagian analyze ini. Nah, kita set objektifnya kita masukkan G7. G7 itu sebagai nah, yang untuk ini kita akan mencari akan memaksimalkan keuntungan. Jadi kita pilih di sini saja. Dan by charging variabelnya kita masukkan dari yang akan kita cari yaitu dari B2 sampai B6 ini kita lock. Dan selanjutnya untuk subject to the constraint ini kita add. Nah, ini akan ada beberapa ketentuan di sini ya. Kita masukkan di sini. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, jumlah ini dari B2 sampai B6 harus berbentuk angka bulat. Ini kita ganti sebagai integer. Integer ini artinya angkanya harus berupa angka utuh atau angka bulat. Lalu kita add. Yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, kita masukkan B7, yaitu total yang harus dibuat itu harus sesuai. Jadi sama dengan kita ubah menjadi sama dengan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini ada di B9. Ini kita isi B9. Kita add lagi. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jumlah yang dibuat ini dari B2 sampai B6 tidak boleh lebih, yaitu kurang dari sama dengan ini dari perkiraan penjualan per hari dari C2 sampai C6 kita blok. Nah, yang terakhir ada
total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, total modal ada di G7. Maaf, total modal ada di F7. Kita blok F7 tidak boleh melebihi, jadi kurang dari sama dengan ini. Dari modal yang dimiliki ada di B10. Kalau sudah terakhir ya, sudah 4, kita pencet OK. Nah, ini dia tadi yang kita buat. Ada di sini. Kalau sudah, kita langsung pencet ke solve. Nanti otomatis akan data dan nilai-nilainya akan muncul di sini. Lalu kita pencet OK. Nah, kesimpulannya dari tadi kopi gula aren, kita harus membuat 100 pieces. Perkiraan penjualan per harinya juga 100 pieces dengan harga 8.000 dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan total modal sebesar 1.580.000. Ini kurang dari total modal yang dimiliki 2 juta ya. Sudah sesuai, dan total keuntungannya kita memiliki sebesar 1.410.000 ini. Dan kapasitas produksinya 230, dan ini totalnya 230. Baik, terima kasih. Ini dia penjelasan saya mengenai ujian tengah semester di mata kuliah Marketing Analitik. Terima kasih Bapak Lutfi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.